Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadhani. Saya berasal dari prodi S1 Teknik Informatika kelas Kewarganegaraan G2. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait pendalaman modul 5 yang berjudul otonomi daerah. Nah, setelah saya membaca materi otonomi daerah, saya dapat mengambil beberapa hal. Yang pertama adalah pengertian dari otonomi daerah itu. Yang kedua adalah tujuan dari otonomi daerah. Yang ketiga adalah dasar atau landasan dari otonomi daerah. Yang keempat adalah hal-hal atau faktor yang mempengaruhi otonomi daerah itu. Dan yang kelima adalah kelemahan serta kelebihan dari otonomi daerah. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari otonomi daerah itu? Nah, otonomi daerah merupakan hak, kewajiban serta wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah dapat mengatur, mengelola pemerintahan daerahnya sendiri. Jadi otonomi daerah ini merupakan hak dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengatur daerahnya masing-masing, untuk dapat mengelola daerahnya masing-masing. Nah, namun hak ini diberikan tetap di dalam kontrol pengawasan peraturan perundang-undangan serta kontrol pengawasan pemerintah pusat itu sendiri. Nah, sebenarnya apa tujuan dari otonomi daerah ini? Yang pertama adalah mempercepat pembangunan daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan daerahnya masing-masing. Yang kedua adalah memperpendek kebijakan pemerintah. Nah, dengan adanya otonomi daerah ini, pemerintah daerah dapat memperpendek kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Dan yang ketiga adalah mempercepat kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya hal ini, pemerintah daerah dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat. Yang keempat adalah pemerintah daerah dapat mengatur atau mengelola pengembangan kearifan lokalnya masing-masing. Nah, itu tadi beberapa tujuannya. Lalu apa landasan dari otonomi daerah ini? Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Nah, lalu apa hal yang mempengaruhi atau faktor-faktor apa yang mempengaruhi otonomi daerah tersebut? Nah, yang pertama adalah kemampuan manusianya. Yang kedua adalah kemampuan dari uang atau dananya. Yang ketiga adalah kemampuan dari sarana prasarana serta organisasinya. Yang keempat adalah kemampuan kepemimpinan itu sendiri. Nah, itu tadi beberapa hal-hal atau faktor yang mempengaruhi otonomi daerah. Nah, yang terakhir adalah apa kelemahan serta kelebihan dari otonomi daerah tersebut. Nah, kelebihannya yang pertama adalah prioritas pembangunan. Nah, prioritas pembangunan ini pemerintah daerah dapat memprioritaskan pembangunan mana yang ingin diprioritaskan, mana yang ingin segera dibangun. Yang kedua adalah pembangunan daerah lebih maju. Yang ketiga adalah mengatur pengelolaan sendiri. Yang keempat adalah terjalinnya kerjasama. Dan yang kelima adalah mudah menyesuaikan kebutuhan yang ada. Lalu apa kelemahannya? Nah, kelemahan yang ada yaitu adalah pertentangan peraturan, pengawasan yang kurang dari pemerintah pusat, dan kesenjangan antar daerah, serta rentan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.